10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pepatah berikut. Beranilah bertanya, berani pula menjawab. Karena ilmu mudah didapatkan dengan berani. Ilmu tanpa akhlak yang baik adalah sia-sia. Harta itu kamu yang menjaganya, sedangkan ilmu ia akan menjagamu. Sebelum belajar, yuk kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, sudah siap pada pembelajaran hari ini? Kita akan belajar, yaitu pembelajaran yang keempat. Apa saja sih dalam pembelajaran 4 ini? Kita akan belajar apa saja? Oke, baik, kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengetahui penyebab polusi udara. Apa sih itu yang dinamakan polusi? Nah, nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami membuat model kendaraan dari plastisin. Wah, ini menyenangkan nih, membuat karya seni dari plastisin. Yang terakhir, memahami bangun ruang kubus dan balok. Nah, kalian kemarin sudah mengerti ruang kubus. Nah, sekarang ruang balok nih, bagaimana ya? Nanti kita akan belajar. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka buku paket halaman 133 sampai 134. Sudah? Nah, pada halaman tersebut di situ ada teks ya, Nak, mengenai asap menyebabkan polusi udara. Kita baca bersama-sama yuk. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Wah, kendaraan yang tidak ramah lingkungan itu apa saja ya? Kita lihat. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Nah, misalkan nih kalian sedang di jalan raya, kemudian keadaan macet, karena tidak sabar ya orang-orangnya itu saling mengeluarkan bunyi klaksonnya ya. Nah, klakson itu apa Bu? Biasanya yang ada di ini ya, tempat supir. Nah, itu menyebabkan klakson. Tat tat tat. Nah, itu pasti mengganggu alat pendengaran orang lain juga. Kemudian, beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Tuh, berarti yang dinamakan polusi udara adalah asap kendaraan. Nah, itu polusi udara ya. Kemudian, polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA. Apa ini ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nauzubillah. Ini adalah sebuah gambar ya, contoh gambar dari asap kendaraan.
Karena banyaknya kendaraan, ya setiap kendaraan ini pasti mengeluarkan asap, Nak. Pasti, tidak mungkin tidak ya. Asap itu berasal dari mana, Bu? Dari oil, dari bensinnya yang digunakan. Nah, nanti dia mengeluarkan asap. Asap itu tuh warnanya hitam ya, hitam abu-abu ya. Nah, asap ini yang terkumpul dari asap dari kendaraan itu menyebabkan polusi udara. Polusi udara itu tidak baik untuk kesehatan kita. Tadi menyebabkan apa? ISPA, infeksi saluran pernafasan. Coba kalian tidak memakai masker ya, sedang di jalan raya, kemudian asap kendaraan di mana-mana kalian hirup. Nah, kalian bernafas nih dari asap itu, dari polusi itu. Sudah pasti asapnya itu masuk ke paru-paru. Maka dari itu ya, dijaga kesehatan diri ya, dijaga keselamatan kita juga, oke? Selalu memakai masker kemana-mana ya. Nah, maka kita akan terhindar dari penyakit ya. Mengerikan sekali, Nak, karena kalau kalian terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya, udah pasti asapnya masuk ke paru-paru, membuat pernafasan kalian itu menjadi susah. Nah, ISPA ini bisa menyebabkan kematian. Nah, baik, kalian sudah mengerti apa itu polusi udara dan asap kendaraan ya, anak-anak. Semoga bisa diamalkan mana yang baik ya, selalu memakai masker jika bepergian. Nah, baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki dan Bu Resti. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semuanya ya? Sehat, sukses. Insyaallah kalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan mencapai cita-cita. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bu Nuri atas penjelasan berikutnya. Nah, sekarang sama Pak Riki nih. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, mari kita buka halaman 135. Sudah dapat anak-anak halaman 135 sampai 136. Oke, ting tong ting tong ting ting tong. Oke, dapat ya. Siapa yang sudah dapat halaman 135? Siapa yang sudah ketemu? Oke, good boy, good girl. Oke, sekarang perhatikan sama-sama mengamati bentuk kendaraan dari plastisin. Anak-anak tahu nggak sih plastisin? Tahu ya? Yang lilin-lilinan itu loh, nih kayak gambar di sini nih. Ya. Kalau kalian mau dapatinya, silahkan nanti ke toko buku, bookstore ya, atau di fotokopi biasanya ada. Baik, amati gambar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambar apa? Mobil sedan. Terus ini apa? Kereta api ya. Bagus. Ini apa, gambar apa anak? Ya, bentuk kendaraan apa? Motor, sepeda motor. Nah, model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Nah, bahan lunak ini misalnya seperti plastisin. Kalian bisa bentuk-bentuknya ya. Bisa cara bikinnya? Bisa ya, nanti silakan dicoba ya anak-anak ya. Nah, sekarang perhatikan contoh hasil kerajinan tangan berikut. Nah, dari benda plastisin tentunya ya. Nah, ini adalah model mobil dari plastisin ya. Bisa kalian pencet-pencet, tekan-tekan ya. Plastisin itu enak, bisa berubah-ubah bentuk ya. Ya, sesuai dengan contoh. Misalnya tadi sedan ya. Kalian bentuk polanya. Nah, kalian bentuk imajinasi kalian, lalu bentuk dalam kreativitas berupa hasil kerajinan tangan kalian. Nah, dari plastisin tentunya. Sudah bisa ya? Oke, mudah, sangat mudah. Segala sesuatu kalau dipikirkan mudah, insya Allah
akan menjadi mudah. Tapi kalau kita pikir susah Pak, ya susah, terus akan susah. Ya, bahkan Allah bilang apa? Ana inda zanni abdi bih. Saya itu apa dalam pikiran orang itu, maka dia akan jadi seperti itu. Kalau kalian pikir Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah akan memberikan kasih sayang pada kita. Kalau pikiran kita, belajar ini mudah kok, maka Allah akan mudahkan prosesnya. Baik, bisa ya nanti membentuk hasil kerajinan tangan seperti model mobil. Nah, baik anak-anak, dari tadi yang kita belajar tentang plastisin, ya, bentuk kendaraan. Nah, sekarang kita lihat bangun ruang kubus dan balok. Nah, silakan dibuka halaman 137. Amati bentuk gambar berikut ini. Ya. Ini model lokomotif ya, kereta-keretaan ya, kereta api ya. Nah, perhatikan anak-anak. Di ruang kendalinya ini dia berbentuk seperti kubus. Nah, ya, kubus tuh ya. Bentuk yang pertama dibuat dengan sisi-sisi sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang ya. Sama panjang. 1 sama panjang, 2, 3, 4 sama panjang ya. Sisi-sisinya sama panjang. Sama ini sama dengan ini, berhadap-hadapannya sama. Yang di bawah sini sama, sini sama, ini sama, sini sama. Sama panjang ya. Nah, bangun ruang tersebut disebut kubus ya. Sudah bisa dipahami anak-anak? Kita ulang ya. Bentuk yang pertama dibuat dengan sisi-sisi sama panjangnya. Semua sisinya sama panjang. Itulah yang disebut bangun kubus. Ya, bangun ruang kubus ya. Nah, tadi kita lihat bikin mobilan, lokomotif, kereta apinya, serta motor dari plastisin ya. Aslinya plastisin itu sebelum kita bentuk berbagai jenis bentuk yang kita inginkan, dia itu seperti ini loh. Nah, oke, ini seperti balok. Nah, ini balok anak-anak. Nah, kalau balok, bentuk yang kedua dibuat dengan sisi berbeda ukuran. Bangun ruang tersebut disebut balok. Perhatikan baik-baik ya. Sisi yang ini ya, yang A ya, sama yang B itu sama. Ya, sama panjangnya. Tapi dia berbeda ukurannya dengan sisi yang lain. Nah, iya, ini ya. Sudah, sisi yang C sama yang D ini berbeda. Nah, karena berbeda ukuran sisi tersebut, maka dia disebut dengan bangun ruang balok. Bisa anak-anak memahaminya? Nah, oke, biar lebih mantap, Pak Riki punya contoh nih. Oke, nah ini contoh ya, tapi kalau kegedean ya mohon maaf ya. Nah, kira-kira, wow, gede banget. Ini seperti apa bentuknya? Seperti bangun ruang apa anak-anak? Kubus ya. Kubus. Sama sisinya, sama panjang dia. Yang di sini sama yang di bawahnya, bahkan sisi sini juga sama, tingginya sama, panjangnya sama. Iya, oke. Ini bangun ruang kubus. Nah, Pak Riki juga punya contoh bangun ruang balok ya. Kedua sisinya berbeda ukurannya anak-anak ya. Oke, yang sebelah sini sisinya lebih tinggi ya, lebih panjang. Sama sisi yang sebelah sini berbeda. Nah, dia jika berhadapan ini sama, berhadapan yang atas sama yang bawah juga sama. Oke, tapi dengan sisi berbeda ukuran. A sama B ini sama, C sama D ini
sama, tapi A sama C berbeda. Oke, ya. Paham ya anak-anak ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Baik anak-anak, Bu Resti lanjutkan ya. Bu Resti akan menjelaskan tentang bangun ruang. Oke, bangun ruang ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ruas-ruas garis pada bangun ruang dinamakan rusuk. Nah, ini rusuk nih nak nih. Atau ini namanya ruas-ruas garis. Kubus dan balok memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk. Nah, ini dia sudut-sudutnya. Nah, ini sudut nih, nak. Sudut-sudut, dan juga dia memiliki sisi. Nah, ini sisi-sisinya nih, sisi sampingnya nih, sisi depan. Nah, ini sisinya nih. Lalu ada juga rusuk. Tentu ya, nak ya. Dia memiliki rusuk. Nah, ini rusuk ini adalah ruas-ruas garis ini. Begitu juga dengan balok, dia juga memiliki titik sudut. Nah, memiliki titik sudut, sisi, dan juga rusuk. Gimana nak? Paham ya? Diingat-ingat. Kubus memiliki apa saja? Sisi. Nah, dilihat nih posisinya nih. Ini sisi. Lalu juga memiliki apa? Titik sudut. Dan juga rusuk. Rusuk itu apa rusuk? Rusuk itu adalah ruas-ruas garis. Nah, ruas-ruas garis. Tiap-tiap garis ini adalah rusuk ya. Namanya rusuk. Gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Ayo mencoba di halaman 137 dan halaman 138. Nah, di sini kita akan menentukan berapa banyak ya rusuk yang dimiliki bangun ruang ini. Coba diperhatikan, kita kerjakan dulu nih yang gambar pertama nih. Ada gambar kubus. Ada berapa ya? Oke, nak. Di sini Bu Resti sudah menggambarkan bangun ruang. Nah, ini bangun ruang yang pertama. Yang ditanya banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk. Rusuk itu adalah ruas-ruas garis. Jadi, tiap-tiap garisnya ya, nak ya, yang kamu hitung. Nah, diperhatikan papan tulis ini. Di sini sudah Bu Resti gambar dan yuk sama-sama kita hitung ruas-ruas garis dan juga kita tandain supaya kita nggak bingung nih. Ini kira-kira tadi udah kita hitung atau belum ya? Nah, perhatikan ya nak ya. Kita dari yang kotak pertama dulu yang di depan sini. Ini ya ruas garis pertama 1. Kita kasih gini aja tanda gini ya. Kelihatan nggak nak? Nah, ini 1, dari sini ke sini 1, kita kasih garis 1, 2, 3, 4, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang garis putus-putus juga ini adalah ruas-ruas garisnya nak yang di bagian dalam. Ini 9. Nih 10, 11, 12. Ada 12 rusuknya ya nak ya. Nah, ada 12. Bisa juga cara mengerjakannya
garis yang sudah kamu hitung, kamu tulis angkanya boleh. Tadi rusuknya ada, banyaknya rusuk ada 12. Ada 12. Sekarang banyaknya sisi. Banyaknya sisi. Oke, sekarang kita akan menentukan banyaknya sisi, ya nak ya. Nah, ini ada sisi depan dan sisi belakang. Ini kamu bisa membayangkan kardus tidak nak? Bu Resti punya ini punya yang namanya serutan. Nah, anggap saja ini bentuknya seperti kubus ya nak ya, sama-sama kotak. Nah, kita akan menghitung sisinya ya, sisinya kita hitung sama-sama yuk. Ini tuh sisi nih, ini tuh sisi 1, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Yuk. 1, sisi depan 1, sisi belakang 2, sisi atas 3, sisi bawah 4, sisi kiri 5, dan sisi kanan 6. Berarti sisinya ada 6. Nah, setelah kayak ini nih. Sisi 1, sisi belakang 2, sisi atas 3, sisi bawah 4, ya, sisi kiri 5, dan sisi kanan 6. Berarti sisinya ada 6. Nah, ini bisa kita tuh tulis 6. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya titik sudut. Banyaknya titik sudut. Ada berapa titik sudutnya? Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa nak? Ada 8. Ya, lanjut kita tulis 8. Nah, gimana nak? Paham ya, insya Allah. Lanjut, kita akan menentukan ruas, sisi, dan titik sudut pada gambar yang kedua ini. Ya, ini ada bangun datar. Bangun ruang. Kita hitung yuk banyaknya rusuk ada berapa. Dari yang atas dulu ya. 1, nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7. Nah, ini garis nih, 8. Ada berapa? Ada 8. Ruas garis atau rusuknya. Ada 8 ya nak. Kita hapus 8. Nah, lalu banyaknya sisi. Sisinya ada berapa ini sisinya? Yaitu ada 1. Nih, kita lihat di sini aja. Sisinya ada
1 yang atas, sisi atas, 2 sisi bawah, ya, 3 sisi kiri, dan 4 sisi kanan. Berarti sisinya ada 4. Paham ya? Lalu kita tentukan banyaknya titik sudut. Banyaknya titik sudut. Perhatikan nih titik sudutnya nih. Ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Nah, mudah kan, Nak? Kalau kamu memperhatikan, insya Allah mudah, Nak. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ketiga. Bu Resi juga udah gambar di papan tulis seperti ini. Cuman mohon maaf gambarnya rada miring karena Bu Resti gambarnya nggak pakai penggaris. Tetap miring ternyata. Oke, di sini. Nah, kita akan sama kayak tadi menentukan banyaknya rusuk-rusuknya kita hitung atau ruas-ruas garisnya kita hitung yuk sama-sama. Terlihat nggak, Nak? Yang ini ya. Perhatikan gambar yang ini. Kita tunjuk ruas-ruas garisnya dari yang atas saja. Ya, 1. Ya, ini ruas garis. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7, 8, 9, 10, ya, 11, dan 12. Jadi ada 12 rusuk atau ruas-ruas garis. Nah, karena sudah tahu jawabannya, lalu kita tulis. Ada 12. Lalu banyaknya sisi. Nah, banyaknya sisi. Kita bisa hitung nih sisinya ada berapa aja nih. Di sini aja enak ya. Nah, di sini ada, nah, sisinya ada berapa nih? 1 sisi atas, 2 sisi bawah, 2, 3 sisi kiri, 4, ya, 4 sisi kanan, 4, 5 sisi depan, dan yang belakang ya, yang bawah ini 6 sisi yang belakang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, Nak. Sisinya ada 6. Lalu banyaknya titik sudut. Titik sudutnya nih, titik-titiknya nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita hitung di papan tulis aja yuk. Kita kasih tanda titik yang tebal ya. Titik sudutnya 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata ada 10. Ada 10 titik sudut. Nah, gimana nak? Paham ya? Selanjutnya kamu buka buku paketnya halaman 100. Oke, dibuka nak buku paketnya halaman 139. Sudah? Oke, sekarang kita ayo berdiskusi. Nah, di sini kamu menentukan nama benda dan bentuk benda ya. Kira-kira contohnya nih, dadu. Dadu itu berbentuk apa ya? Nah, dalam bangun ruang, dadu itu berbentuk kubus. Kalau lemari berbentuk balok. Nah, lalu apa lagi nih? Kira-kira benda yang berbentuk dengan bangun ruang apa? Bola ya, pinter. Bola. Bola itu berbentuk apa nak? Bola berbentuk apa nak? Bola itu berbentuk apa? Oh, maaf. Salam. Kelereng ya. Kelereng. Kelereng itu bentuknya bola. Nah ya, ini bola ini bangun ruang nih anak. Bola itu bangun ruang. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Tong sampah ya. Tong sampah atau tempat air minum atau galon. Nah, itu berbentuk tabung. Oke nak, cukup penjelasan dari Bu Resti untuk materi hari ini. Semoga kamu dapat memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuri, Pak Riki, dan Bu Resti ya nak ya. Harus sering-sering berlatih terutama matematika ya nak ya, karena semakin kesana yang namanya pembelajaran akan semakin beragam. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan dan selalu menonton video pembelajaran sampai habis ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum